Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Risa Puspitasari. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 bab 2 buku Jendela Dunia dengan materi pokok mengidentifikasi ide pokok. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Menurut kalian, apa sih ide pokok itu? Menurut pengertiannya, ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Lalu, apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf tersebut. Dan kalimat pengembang merupakan kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan merinci kalimat utama. Selanjutnya, kalimat utama pada paragraf dapat dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif atau awal, paragraf induktif atau akhir, paragraf deduktif induktif atau campuran, dan paragraf ineratif atau tengah. Berikut penjelasan pada setiap bagiannya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, di bawah ini merupakan contoh kalimatnya. Anak-anak bisa tolong membacanya ya. Gimana? Apakah sudah selesai membaca paragraf tersebut? Baik anak-anak, giliran Ibu untuk menjelaskannya. Paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas.
Dan kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butiran-butiran yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Selanjutnya, paragraf induktif atau akhir, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir. Nah, di sini juga ada contoh paragrafnya. Tolong anak-anak baca ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai membaca contoh paragrafnya? Oke, kalau begitu, giliran Ibu untuk menjelaskannya. Paragraf tersebut diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyeliputi beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itu adalah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Selanjutnya, paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf ini merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Nah, berikut contoh paragraf yang bisa kalian baca. Tolong baca baik-baik ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai membaca contoh paragrafnya? Giliran Ibu menjelaskannya ya. Gagasan utama atau kalimat utama paragraf tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu adalah hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Lalu yang kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makanan-makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Dan yang ketiga, di Asia sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi bagian penyakit utama penyakit jantung koroner. Selanjutnya, paragraf ineratif atau tengah. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, contohnya bisa kalian baca di bawah ini. Selanjutnya ada paragraf menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama karena pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, contoh paragrafnya bisa kalian baca di bawah ini ya.
Bagaimana? Apakah sudah membaca contoh paragrafnya? Sekarang giliran Ibu menjelaskannya ya. Sesuai dengan penjelasan yang tadi dijelaskan, paragraf di atas tersebut, gagasan utama paragrafnya tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, atau seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf tersebut dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utama. Baik, selanjutnya berikut ada cara menentukan ide pokok. Nah, langkah pertama adalah baca paragraf dengan seksama. Langkah kedua yaitu perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Langkah ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan terakhir, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai. Yang artinya, video pembelajaran dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.